Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Maca. Insyaallah di episode yang kedua ini kami berencana untuk membahas mengenai salah satu organisasi, yang mana organisasi ini konon katanya merupakan organisasi Islam terbesar di dunia, ya, salah satu yang terbesar di dunia, yaitu organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah tentu memiliki sejarah yang panjang, yang mana organisasi ini berdiri di tahun 1912. Jadi organisasi ini berdiri Indonesia masih dalam keadaan dijajah ya oleh Belanda waktu itu. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, Ahmad Dahlan di Yogyakarta, didirikan pada tanggal 18 November 1912. Nah, menarik menurut kami pribadi, Muhammadiyah ini berdiri ternyata dilatar belakangi oleh dua faktor. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal ini tentu berkaitan dengan kondisi umat Islam waktu itu, dan faktor eksternal adalah yang terjadi dari luar umat Islam. Faktor internalnya adalah Ahmad Dahlan di tahun itu melihat masyarakat Islam khususnya di daerah beliau itu masih banyak yang menganut paham-paham yang diistilahkan di Muhammadiyah itu TBC, ya. Masih menganut paham tahayul, bid'ah dan khurafat. Sehingga Ahmad Dahlan menganggap bahwasanya TBC ini itu sangat bertentangan dengan ajaran kemurnian Islam, ya. Perlu kita ketahui Ahmad Dahlan kan memang sempat menuntut ilmu agama di Mekah, ya, di Mekah, yang mana di Mekah kita ketahui di sana memang mazhab akidahnya, corak pemikiran, keyakinannya, ya, mazhab akidah itu sangat kental dengan Ibnu Taimiyah, ya, yang mana Ibnu Taimiyah memang sangat mendorong yang namanya pemurnian dalam bidang akidah dan juga ibadah. Sehingga hal ini yang menginspirasi Ahmad Dahlan untuk menghilangkan praktek-praktek tahayul, bid'ah dan khurafat yang menjangkiti umat Islam waktu itu. Ya, tahayul sendiri kan kita tahu, ya, cerita yang dihayal-hayalkan. Bid'ah merupakan sesuatu yang diada-adakan dalam ibadah. Kemudian khurafat, ya, cerita-cerita mistis. Ya, tentu dalam Islam sangat bertentangan dengan hal tersebut. Kemudian faktor yang lain, ya, dari bagian faktor internal, alasan lain kenapa Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah ini, ya, disebabkan tadabbur beliau terhadap surah Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah sebagian di antara kalian, ya, wal takum minkum ummatun, hendaklah di antara sebagian kalian ada sekelompok orang, ya, wal takum ummatun yad'una ilal khair, mengajak kepada perbuatan baik, wa ya'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan perbuatan kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar. Nah, di ayat ini ada kata-kata wal takum minkum ummatun, hendaklah sebagian di antara kalian ada sekelompok orang. Nah, kata-kata ummatun inilah yang dipahami oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwasanya dalam tubuh umat Islam untuk mengajak berbuat baik, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran memang harus dibuat semacam kelompok, ya, semacam kelompok. Karena dengan adanya kelompok maka dakwah itu akan lebih mudah untuk dikerjakan.
mudah untuk kita lakukan, sehingga Ahmad Dahlan ya berinisiatif mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, menariknya teman-teman, ini berdasarkan hasil perenungan kami, ya alangkah luar biasanya ya sosok seperti Ahmad Dahlan ini dan ulama-ulama terdahulu. Mereka hanya karena satu ayat, ya hanya satu ayat atau mungkin dua ayat, setelah mereka mentadabburi ayat-ayat tersebut, langsung mengaplikasikan apa yang mereka pahami dari ayat itu. Ini layaknya seorang sahabat ya, layaknya di era sahabat Nabi itu, ya berdasarkan riwayat dikatakan ya kami tidak akan menghafalkan ayat baru sebelum kami memahami dan mengamalkan ayat-ayat yang telah turun kepada kami. Ya, jadi sahabat itu teman-teman sekadar berbagi saja. Jadi ketika mereka mendapatkan beberapa ayat, mereka tidak langsung menghafalkan ayat-ayat yang lainnya sebelum mereka mengamalkan, ya memahami dengan baik apa ayat yang sedang mereka pelajari saat itu. Nah, kami pahami sepertinya Ahmad Dahlan pun seperti itu. Ya, cukup dengan surah Ali Imran saja ayat 104 ini, beliau sudah berinisiatif untuk mendirikan sebuah kelompok dakwah yang mana yang akan menyebar ke seantero bumi ini untuk menegakkan perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan yang munkar. Ya, berbeda sekali dengan saat ini. Ya, tentu ini hanya saya disclaimer awal bahwasanya ini tidak salah, akan tetapi saya hanya ingin menampilkan ya perbedaannya ulama-ulama dulu ya dengan sebagian umat Islam saat ini dalam menyikapi Al-Qur'an. Kalau di era Ahmad Dahlan tadi satu ayat cukup untuk mendirikan satu organisasi besar. Saat ini orang banyak yang menghafalkan Al-Quran bukan karena ingin mengamalkan isinya, bukan karena ingin mengimplementasikan nilai-nilai Qur'ani. Akan tetapi sebagian orang menghafalkan Al-Quran itu ingin dia jadikan sebagai mahar untuk pernikahan. Apakah salah atau tidak? Ya tentu itu dikaji dalam ilmu fikih ya, dan tentu berkaitan dengan niatnya. Hanya saja menurut kami pribadi sangat kurang etis ketika seseorang menghafalkan Al-Quran, yang mana ini Al-Quran merupakan kalam Allah ya, tapi niatnya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan duniawi ya, padahal kita tahu bersama ya, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ketika ada seseorang yang menghafalkan Quran, niatnya hanya karena ingin menjadi ingin mendapatkan dunia, ingin dipuji menjadi masya Allah, antum ini hafiz, luar biasa, luar biasa. Hanya karena ingin mendapatkan pujian, maka tentu di sini ada kekeliruan di dalam niatnya. Nah, oleh karenanya itu ya wajar-wajar saja ya, menurut kami Muhammadiyah ini masih eksis sampai sekarang karena Muhammadiyah memang berdiri di atas niat yang sangat tulus dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini dia faktor internal ya yang menyebabkan Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal ya, atau faktor yang terjadi di luar tubuh umat Islam. Waktu itu kan kita tahu ya, Indonesia dijajah oleh Belanda, dan Belanda itu kan membawa misi ya, gold, glory, gospel. Gold, mereka datang ke Indonesia menjajah ya, yang melakukan perbuatan imperialisme untuk ya mencari harta gold. Tidak hanya itu, mereka ingin memperluas kekuasaan mereka, glory. Dan yang ketiga adalah gospel, yaitu mereka juga menyebarkan paham-paham agama mereka, yaitu Kristen. Sehingga Ahmad Dahlan menilai jika hal ini terus dibiarkan, maka Islam di negara kita, di tanah air ini boleh jadi suatu saat itu akan hilang. Padahal kita sebagai umat Islam ini dituntut untuk senantiasa terus berdakwah ya, terus berdakwah menyebarkan nilai-nilai Islam sehingga orang-orang kenal, tahu apa itu Islam. Nah, oleh karena itu
Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah ini untuk sebagai solusi ya atas masalah-masalah yang terjadi tadi itu, baik masalah dalam hal internal ataupun untuk merespon masalah-masalah dari pihak eksternal itu. Dan alhamdulillah ya sampai saat ini Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi yang cukup berdampak di Indonesia dan juga tentunya di dunia. Ya, ini saja mungkin sedikit untuk pengenalan mengenai sejarah berdirinya Muhammadiyah. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ini, channel Guru Maca. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.